Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini judulnya mungkin agak aneh ya, tapi kita akan mencoba untuk membahasnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba membahas sesuai dengan judul. Tetapi sebelum itu, kita baca dahulu dari beberapa referensi. Di antaranya, Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga ketika telah dibuka Yajuj dan Majuj, dan mereka dari segala tempat yang tinggi, mereka akan turun dengan cepat. Kita tandai kalimat dari segala tempat tinggi, mereka akan turun dengan cepat. Dan juga terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 3099. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nashr, telah bercerita kepada kami Abu Usamah dari Al-Amashi, telah bercerita kepada kami Abu Salih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai Adam. Nabi Adam alaihissalam menjawab, labbaika, kemuliaan milikmu dan segala kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah utusan neraka. Adam bertanya, apa yang dimaksud dengan utusan neraka? Berapa jumlahnya? Allah berfirman, dari setiap 1999 dijebloskan neraka. Ketika perintah ini diputuskan, maka anak-anak belia menjadi beruban, dan setiap wanita hamil kandungannya berguguran. Dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi, mereka melihat siksa Allah yang sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah di antara kami seorang yang selamat? Beliau bersabda, bergembiralah karena setiap 1000 yang dimasukkan neraka, dari kalian cuma 1, sedang 999-nya dari Yajuj dan Majuj. Kemudian beliau bersabda, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap kalian menjadi di antara 1/4 ahli surga. Maka kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda lagi, aku berharap kalian menjadi di antara 1/3 ahli surga. Maka kami bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, aku berharap kalian menjadi di antara 1/2 ahli surga, maka kami bertakbir lagi. Lalu beliau bersabda, tidakkah keberadaan kalian di hadapan manusia melainkan bagaikan bulu hitam pada kulit sapi jantan putih, atau bagaikan bulu putih yang ada pada kulit sapi jantan hitam. Dan dengan matan hadis yang hampir sama pada hadis Bukhari nomor 4372. Kita tandai pada hadis tersebut, kalimat setiap 1000 yang dimasukkan neraka, dari kalian cuma 1, sedang 999-nya dari Yajuj dan Majuj. Juga disebutkan pada hadis riwayat Muslim, nomor 5228. Dengan hadis yang panjang, dan ini hanya diambil pada bagian yang berhubungan dengan Yajuj dan Majuj saja. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka, karena itu giringlah hamba-hambaku ke Tur. Allah mengirim Yajuj dan Majuj. Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Lalu yang terdepan melintasi danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintas. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini.
Lalu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka, lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Lalu Isa dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Dan dengan matan hadis yang hampir sama pada hadis Ibnu Majah nomor 4065 dan hadis Sunan Tirmizi nomor 2166. Kita tandai pada hadis tersebut kalimat dari segala penjuru mereka datang dengan cepat. Kalimatnya sama dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Lalu kita tandai juga kalimat lalu yang terdepan melintasi Danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Yang terakhir kita tandai kalimat tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Jadi, untuk mengetahui beberapa sifat dari Yajuj dan Majuj, kita bahas satu persatu dari ayat Al-Quran dan hadis yang kita tandai. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 96, kalimat yang ditandai dari segala tempat tinggi mereka akan turun dengan cepat. Berarti bahwa Yajuj dan Majuj keluar dari tempat tinggi, bukan dari tempat rendah, apalagi dari bawah bumi. Dan turunnya dengan cepat. Pada hadis riwayat Bukhari nomor 3059, kalimat yang ditandai setiap 1000 yang dimasukkan neraka dari kalian cuma satu, sedang 999-nya dari Yajuj dan Majuj. Kalimat tersebut memberi kesan bahwa jumlah Yajuj dan Majuj lebih banyak, bahkan berkali-kali lipat dari jumlah manusia. Pada hadis riwayat Muslim nomor 5228, kalimat yang ditandai, lalu yang terdepan melintasi Danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Kalimat ini menunjukkan Yajuj Majuj pun minum atau membutuhkan air sebagai kebutuhan kehidupan mereka. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kinneret, Danau Kinnerot, Laut Tiberias atau Danau Tiberias. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi dan kedalaman mencapai 43 meter, sumber Wikipedia. Yang berarti volumenya 166 km persegi atau 166.000 meter persegi kali 43 meter lari, sama dengan 7.138.000 meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Sumber www.metricconversion.org. Jadi volume Danau Tabari sama dengan kurang lebih 7.138 juta liter. Jika Yajuj Majuj seukuran manusia dan kebutuhan minumnya sama dengan manusia, maka menurut hellosehat.com, pada umumnya kebanyakan orang memang tercukupi kebutuhannya dengan minum 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. 2 liter sama dengan 8 gelas, berarti 1 liter sama dengan 4 gelas. Jika Yajuj Majuj meminumnya sekitar 1 gelas dari air Danau Tabari, maka jumlah Yajuj Majuj ketika itu 7.138 juta kali 4 sama dengan 28.552 juta jumlah Yajuj dan Majuj. Dari jumlah tersebut, Yajuj Majuj yang di belakang belum terhitung. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya perhitungan perkiraan bahwa jumlah Yajuj Majuj sangatlah banyak. Dan juga pada hadis riwayat Muslim nomor 5228 tersebut terdapat kalimat
Tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka, yang berarti Yajuj Majuj sangatlah banyak dan mempunyai jasad atau fisik, karena terdapat bangkai dan darah mereka. Kita rangkum kembali untuk memperjelas dari sifat-sifat Yajuj dan Majuj. Keluar dari tempat tinggi, turun dengan cepat, jumlahnya lebih banyak dari manusia, membutuhkan air atau minum, mempunyai jasad. Lalu, dari semua hasil rangkuman tersebut, apa hubungannya dengan bumi bulat? Penduduk dunia diperkirakan meningkat menjadi 7,8 miliar jiwa pada tahun baru 2022. Sumber www.inews.id. Coba kita perhatikan pada gambar bumi bulat. Manusia terdapat pada gambar bumi yang berbentuk bulat atau bola, dan jumlah manusia diperkirakan 7,8 miliar jiwa, dan tersebar di benua, negara, kota, dan pelosok-pelosok dari bumi berbentuk bulat atau bola tersebut. Lalu di mana lokasi Yajuj dan Majuj pada bumi yang berbentuk bulat atau bola tersebut? Lokasi Yajuj dan Majuj ada yang memperkirakan di tembok Cina, celah Darial, Georgia, dan lain-lain. Secara logika, mungkinkah Yajuj dan Majuj yang jumlahnya lebih banyak dari manusia dan memiliki jasad tinggal pada sebuah lokasi kecil di bagian bumi bulat? Mungkin ada yang berpikiran proporsi fisik mereka lebih kecil dari manusia. Pertanyaannya, sekecil apa? Dan ini sudah dibahas pada video sebelumnya di channel ini yang berjudul Yajuj Majuj di mana. Pada video tersebut dibahas mengenai perbandingan proporsi dengan luas area. Dan Yajuj Majuj juga membutuhkan air untuk kehidupan mereka, dan pastinya juga makanan. Apakah area di lokasi tembok Cina atau celah Darial mencukupi untuk kebutuhan Yajuj Majuj yang jumlahnya melebihi jumlah manusia untuk minum dan makan, apalagi keberlangsungan hidup mereka dari zaman Zulkarnain, atau mungkin lebih lama dari itu? Atau lokasi Yajuj Majuj berada di bawah tanah? Jika lokasinya di bawah tanah, buat apa fungsi penutup yang dibuat oleh Zulkarnain? Karena mereka dapat muncul dari dalam tanah, di mana saja. Dan juga disebutkan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 96, bahwa Yajuj Majuj keluar dari tempat tinggi. Secara logika, pastinya Yajuj Majuj tersebut harus mempunyai tempat yang cukup di bumi ini. Dan jika bumi ini berbentuk bulat atau bola, dengan catatan besar bolanya segitu, maka yang dipertanyakan, Yajuj Majujnya di mana? Beda ya kalau bolanya lebih besar dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk melengkapi pembahasan, silahkan lihat video di channel ini yang berjudul Yajuj Majuj di mana. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.